Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 124. Sebelum mereka bisa mendekat, teriakan ketakutan sudah terdengar. Kerutan di dahi Lewis semakin dalam, dan dia menekan pedal gas lebih keras. Dengan gerakan memutar dan belokan tajam, mobil itu berhenti mendadak di depan gerbang halaman rumah Nyonya Horton tua. Lewis dengan cemas mendorong pintu mobil hingga terbuka, mengira akan melihat seorang wanita gemetar karena malu karena diperlakukan tidak baik, tetapi begitu dia melangkah keluar, dia terpana oleh pemandangan di hadapannya. Keira berdiri tegak dan tegap, tatapannya tajam. Ia memancarkan aura kewibawaan, dengan sekelompok penjaga keamanan yang bergelimpangan di sekelilingnya. Para pembantu berdiri gemetar di kejauhan. Jake juga tercengang, jelas tidak menyangka Keira begitu mampu dalam pertempuran. Tatapan terkejutnya jatuh pada Keira, yang saat itu tampak begitu murni dan tak tersentuh. Keira lebih tinggi dari segalanya, membuatnya menyadari untuk pertama kalinya bahwa alasan mengapa ia tidak bisa menyusulnya di universitas bukanlah karena ia tidak menyukainya, melainkan, ia mungkin tidak cukup baik untuknya. Rahangnya menegang. Keira yang dikenalnya adalah seorang penyendiri, lebih suka menyendiri di sekolah, namun penurut dan pintar, rajin menyelesaikan pekerjaan rumah atau tugas bersih-bersih yang diberikan guru dan teman-teman sekelasnya. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia belum pernah benar-benar mengenalnya. Dia berdiri menyendiri dari dunia, melihat ke bawah dengan sikap superioritas. Dia tiba-tiba paham bahwa di universitas, dia tidak benar-benar takut pada guru atau teman sekelas, dia hanya merasa tidak pantas bertengkar dengan mereka. Seperti serigala yang tersesat ke dalam sekawanan anjing husky. Dia berusaha keras untuk berbaur dengan orang banyak, membuatnya benar-benar mengira dia sebagai anjing husky yang terbuang. Isla juga tidak menduga akan terjadinya situasi ini. Di rumah Olsen, Keira hanyalah kambing hitam yang tidak bisa melawan. Kapan kemampuan bertarungnya menjadi begitu hebat? Dia mengalahkan lebih dari selusin penjaga keamanan dengan begitu mudah. Ketika dia menatap Jake, apakah dia melihat kekaguman di matanya? Hal ini membuat Isla menggigit bibirnya dengan keras, dia berteriak, "Keira, beraninya kau mengangkat tanganmu di kediaman Horton? Panggil polisi. Kita harus memanggil polisi." Kata-kata itu menyadarkan Melissa. Karena takut, ia mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari Keira, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mulai menelepon. "Baiklah, beraninya kau melawan petugas keamanan. Mari kita lihat apakah kau punya nyali untuk melawan polisi." Sayangnya, sebelum panggilan dapat dilakukan, ponselnya hilang dari tangannya. Benda itu dengan cepat ditangkap oleh Keira, yang kemudian menyerang. Keira tersenyum acuh tak acuh. "Bukankah kau baru saja menghentikan Fiona menelepon Tuan Horton? Bagaimana menurutmu? Apakah aku akan membiarkanmu menelepon polisi?" Melissa, ketakutan, mundur lagi. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Baru saat itulah dia mendengar suara mobil Lewis dan, sambil menoleh untuk melihat Lewis, Melissa berteriak seolah-olah melihat seorang penyelamat. "Lewis, cepatlah kemari. Wanita ini, dia sudah gila." Keira memiringkan kepalanya sedikit, tatapan dinginnya beralih ke arah Lewis. Suasana kekerasan di sekelilingnya belum mereda, dan rasa haus darahnya masih meningkat seolah dia akan menyerang siapapun yang berani menghentikannya. Lewis melangkah mendekat dan memegang tangannya, mengerutkan kening dalam-dalam saat memeriksanya. "Bagaimana kau bisa menggunakan kekerasan?" Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Keira menjadi gelap. Isla memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak juga. "Ya, Paman, kami mengobrol dengan Keira, tapi kemudian dia tiba-tiba mulai memukul orang, dia bahkan tidak peduli untuk mengganggu Nyonya Horton tua, yang akan memperburuk kesehatannya." Mendengar hal ini, Melissa langsung menimpali. "Benar sekali, Lewis, kau harus mengambil kendali. Ini pertama kalinya seseorang berani bersikap kasar di kediaman Horton. Dia sama sekali tidak menghormati kita. Wanita ini terlalu biadab. Tidak bisakah dia berbicara dengan baik? Di mana sikap sopan dan lembut seorang wanita dalam dirinya?" Jake menatap tajam ke arah Lewis yang sedang memegang tangan Keira, bibirnya terkatup rapat, hatinya dipenuhi keengganan. Keira lalu berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku seharusnya tidak mengambil tindakan?" "Tentu saja." Lewis mengerutkan kening. Ekspresi Keira menjadi gelap, dan dia hendak menarik tangannya ketika mendengar suara khawatirnya. "Lihat, kau berdarah."
Apa kau lupa kalau kau menderita anemia? Apa kau tidak tahu betapa berharganya darahmu? Keira terdiam. Dia sedikit tertegun. Dia tidak pernah menduga bahwa Louis akan mengatakan dia seharusnya tidak mengambil tindakan karena alasan ini. Hatinya sedikit menghangat, dan hawa dingin di tubuhnya perlahan menghilang. Namun, Louis tampaknya tidak menyadari perubahan dalam sikapnya dan menatap langsung ke pengasuh di sebelahnya, sambil memberi perintah. Pergi ke halaman dan panggil dokter keluarga sekarang juga. Tak lama kemudian, pengasuh itu kembali bersama dokter keluarga. Dokter keluarga bergegas menghampiri Keira, wajahnya penuh kekhawatiran. Nona Olsen, di mana Anda terluka? Apakah ini serius? Keira terdiam, lalu dengan malu mengangkat tangannya. Dokter keluarga itu melihat luka kecil yang sudah membeku, dan mulutnya berkedut. Apakah saya terlambat? Lukanya sudah berkeropeng. Bagi yang belum familiar dengan keropeng, ini di mana biasanya terbentuk dalam kondisi kering menjadi lapisan kerak yang mengeras yang biasanya berwarna merah atau coklat tua. Tujuan utama keropeng adalah untuk melindungi luka dari bakteri agar luka tidak terinfeksi. Keira tidak tahu harus berkata apa. Louis pun tidak. Dokter keluarga itu tak berdaya mengambil yodium dan mengobati luka Keira. Namun setelah bertemu dengan tatapan mata Louis yang hampir seperti kanibal, dia diam-diam mengambil perban bermotif kartun dan membalutnya pada lukanya. Adegan dramatis ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Melissa adalah orang pertama yang tersadar, Louis, kau benar-benar keterlaluan. Apa kau bertekad untuk melindunginya? Apa kau tahu betapa sombongnya dia tadi? Baru kemudian Louis menoleh padanya. Nona Olsen selalu memengaruhi orang lain dengan kebajikan. Kalian pasti telah mendorongnya terlalu jauh. Kamu, Melissa sangat marah. Isla melangkah maju. Paman, dia tidak mau meninggalkan Jake sendirian dan berusaha untuk terus bersama kalian berdua. Ibu dan aku pikir itu akan memengaruhi hubungan kalian, jadi kami sarankan untuk mengusirnya. Begitukah? Bermain dengannya. Louis menatap Jake dalam-dalam. Aku lupa mengingatkan kalian semua. Demi keselamatan nenek, aku kebetulan memasang beberapa kamera di dekat halaman. Mari kita periksa kamera pengawasan dan lihat apakah Nona Olsen yang mengganggu Jake atau sebaliknya. Jake tercengang. Itu tidak perlu. Aku hanya ingin menjelaskan beberapa hal padanya. Melissa langsung mengalihkan topik pembicaraan. Louis, sebenarnya, saranku agar dia keluar dari keluarga Horton adalah demi kebaikanmu. Istrimu akan segera kembali ke negara ini, kan? Saat dia pulang dan melihatnya, pasti akan kacau. Louis, kamu tidak bisa mempertahankan wanita seperti itu. Isla menambahkan dengan nada oportunis, dan paman, kau tidak tahu betapa sombongnya dia saat kau tidak di sini. Dia bilang dia adalah tuan rumah di rumah ini, Dis berkata bahwa dia adalah istrimu. Keira mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengatakan hal itu sejak awal, dan dengan Louis yang mendengarnya sekarang, dia berharap Louis tidak akan menganggapnya lancang. Tepat saat dia hendak menjelaskan sesuatu kepada Louis, dia melihat pria itu menatapnya, kilatan melintas di matanya yang menyipit, dan bibirnya perlahan melengkung ke atas. Pada saat itu, Nyonya Horton yang sudah tua berlari keluar dengan panik. Nak, beritahu orang-orang jahat ini apakah istrimu benar-benar istrimu atau bukan. Bab 125. Mendengar perkataan Nyonya tua Horton, kerumunan itu segera menjadi tenang. Tatapan semua orang serentak beralih ke arah Louis. Keira melihat bibirnya sedikit mengerut sebelum dia segera mengganti topik pembicaraan. Nenek, aku agak kedinginan. Ayo kembali ke kamar dulu. Nyonya Horton yang sudah tua langsung berbicara dengan gugup. Menantu perempuan saya sedang flu, jadi kita harus segera kembali. Atau dia akan masuk angin, terutama karena kita sedang dalam masa prakonsepsi, flu tidak boleh dibiarkan. Setelah mengatakan ini, dia meraih tangan Keira dan berjalan menuju halaman. Cucu perempuanku, ini rumahmu. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Keira menyentuh keningnya tanpa daya. Dia mencuri pandang ke arah Louis. Keduanya memiliki status khusus, dan pernikahan mereka terikat terlalu banyak hal. Lagi pula, kesepahaman yang tak terucapkan antara keduanya belum disepakati, jadi sebaiknya berhati-hati dalam mengumumkannya ke publik. Melissa angkat bicara. Louis, nenek sudah pikun dan telah ditipu oleh gadis ini. Dia bukan orang baik, dan dia tidak bisa tinggal di rumah kita. Kamu juga tidak boleh bingung. Louis tidak mau repot-repot menjelaskan banyak hal, suaranya agak serius. Kakak ipar,
Kamu tidak punya hak bicara di halaman rumah nenek. Lagi pula, tatapannya menyapu sekeliling, menatap para penjaga keamanan. Kalian berani menyentuh tamuku di halaman rumah nenek. Tidak seorang pun dari kalian perlu datang besok. Meninggalkan kata-kata itu, dia pergi ke halaman rumah Nyonya Horton tua. Para petugas keamanan yang dipukuli langsung berteriak, Tuan Horton, Nona Isla dan Nyonya Melissa lah yang memerintahkan kami untuk bertindak. Kami tidak ingin melakukannya. Tepat saat Tom tiba dan melihat kejadian itu, dia melangkah maju sambil tersenyum. Kamu mengaku dizalimi. Kamu bahkan tidak tahu siapa tuan rumah ini. Pergilah. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan menemukan pekerjaan di tempat lain. Sekelompok orang itu langsung terdiam dan pergi, mengundurkan diri. Tom melihat sekeliling dengan peringatan tersirat, keluar dari tempat ini, oke. Kontrak kerja Anda harus jelas apa yang boleh dan tidak boleh Anda katakan tentang masalah keluarga Horton. Para penonton segera menundukkan kepala dan pergi dengan hormat. Tak lama kemudian, hanya Melissa, Isla, dan Jake yang tersisa. Melissa meludah ke arah pintu dengan marah, lalu berbalik untuk menggerutu pada Isla. Tanpa memahami situasinya, mengapa kau berteriak-teriak tidak masuk akal di sini? Itu membuatku berada dalam posisi yang membuatku berpikir kita bisa mengusir pelacur kecil ini. Isla menundukkan kepalanya dengan sedih. Ibu Melissa, ini salahku. Melissa menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menoleh ke arah Jake yang belum sadar, dan dia langsung merasakan kemarahan yang tak terkendali. Dia melotot ke arah Isla. Aku benar-benar tidak tahu sihir macam apa yang digunakan pelacur kecil ini untuk menyihir Nyonya Horton tua dan kedua pria ini seperti ini. Isla, aku tidak peduli dengan cara apapun yang kau lakukan, tetapi kau harus mengusirnya. Kalau tidak, lupakan saja tentang aku yang menyerahkan wewenang rumah ini padamu. Dengan itu, dia pun pergi dengan marah. Isla berdiri di tempatnya, memikirkan bagaimana beberapa saat yang lalu Keira begitu dilindungi oleh Nyonya Horton tua dan Tuan Horton, lalu melihat ke arah Jake yang sedang menatap kosong ke arah pintu masuk halaman Nyonya Horton tua, dia merasakan sesuatu yang pengap di dadanya. Dia menundukkan kepalanya. Jake, aku tidak membawa beberapa pakaian pribadiku. Aku akan pulang untuk mengambilnya lebih banyak. Jake tampak seolah-olah tidak begitu memperhatikan kata-katanya. Isla pergi ke kediaman Olsen dengan marah. Dia mungkin tidak bisa mengusir Keira, tapi ada seseorang yang kata-katanya yang Keira pasti akan mendengarkan. Dia masuk dengan ekspresi khawatir dan melihat Taylor dan Nyonya Olsen duduk di sofa ruang tamu sambil menonton TV. Ketika mereka melihatnya pulang, Taylor terkejut. Bukankah kalian pindah ke kediaman Horton? Kenapa kalian kembali lagi? Namun, sikap Nyonya Olsen sangat acuh tak acuh. Ia masih marah karena Isla bersikeras menikah dengan keluarga Horton. Saat itulah Isla menundukkan kepalanya dan berkata kepada Taylor, aku kembali untuk mengambil beberapa pakaian. Aku juga ingin memberitahu bahwa Keira, dia tidak bersenang-senang di tempat Horton. Taylor tidak memperhatikan topik yang sedang dibahas. Namun, Nyonya Olsen menatapnya. Ada apa dengan Keira? Isla mendesah. Sikapnya terhadap Tuan Horton ambigu, dan semua orang bergosip tentangnya. Nyonya Olsen langsung mengerutkan kening. Keira menginap di rumah Horton untuk mengurus Nyonya Horton tua. Dari mana kau mendengar semua omong kosong ini? Keira bukan tipe orang yang suka main-main. Aku percaya pada karakternya, dan aku tidak ingin mendengar hal semacam ini darimu lagi. Isla tahu akan seperti ini. Dia merasakan kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Nyonya Olsen tidak pernah mempercayainya seperti itu. Untungnya, dia punya bukti. Sambil menundukkan kepalanya, Isla berkata, itu juga yang kupikirkan, tapi hari ini di Horton, ada bukti yang beredar. Itu foto intim Keira dan Tuan Horton. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya, membuka foto itu, dan menyerahkannya kepada Nyonya Olsen. Nyonya Olsen mengerutkan kening saat melihat foto itu. Reaksi pertamanya adalah bahwa itu jebakan, tetapi saat dia melihat lebih dekat, pupil matanya sedikit mengecil. Taylor sudah mulai mengumpat dengan keras. Tidak tahu malu. Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan yang tidak tahu malu seperti itu? Dia sudah menikah, dan dia masih saja main-main dengan Tuan Horton. Dengan suara berlinang air mata, Isla berkata, karena dia, ibu mertuaku sekarang menganggapku orang yang sama, dan dia memintaku mencari cara untuk mengeluarkan Keira dari tempat Horton, tapi Keira tidak mau mendengarkan sepatah kata pun yang kukatakan,
dan hari ini dia bahkan menantang Melissa di tempat Horton, dengan mengatakan bahwa bahkan jika Nyonya Horton sendiri yang mencoba mengusirnya, dia tidak akan pergi. Dia juga berkata. Taylor mengerutkan kening. Apalagi yang dia katakan? Katakan saja, kau membuatku cemas. Dia bilang kalau ibunya sudah tinggal di rumah kita sejak dia masih kecil, dan dia ingin Nyonya Horton belajar untuk lebih murah hati darinya dan menerima bahwa adalah hal yang wajar bagi seorang pria untuk memiliki selir. Ayah, ibu, dengan dia yang membuat keributan seperti itu, bagaimana aku bisa tetap tegak berdiri di tempat Horton mulai sekarang? Nyonya Olsen tiba-tiba angkat bicara. Itu tidak mungkin. Kata-kata itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan diucapkannya. Isla menggigit bibirnya. Namun, Taylor berteriak dengan marah. Apa yang tidak mungkin? Shirley, kau telah ditipu olehnya. Dia benar-benar tinggal di Horton sekarang, kan? Dan sikapnya yang ambigu dengan Tuan Horton juga benar. Tidak heran terakhir kali di rumah sakit, Tuan Horton membantu mengatur tempat tidur rumah sakit, dan dia selalu bersikap baik padanya sejak saat itu. Sepertinya dia sudah lama berhubungan dengan Tuan Horton. Hanya kau, yang baik hati, yang berpikir dia tidak akan berubah. Nyonya Olsen menatapnya dengan tercengang. Setiap kali Keira muncul, sikap Taylor membuatnya merasa sangat bingung. Sekalipun dia putrinya, mengapa dia mencurigainya dengan motif terburuk? Ia tiba-tiba teringat kemarin, Keira mengatakan bahwa ia bukan putri Taylor, meskipun ia pingsan setelahnya, ia masih ingat kata-kata itu. Sebelumnya, dia selalu mengira pidato itu diucapkan dalam keadaan marah. Tapi mengingat sikap Taylor setiap kali nama Keira muncul. Nyonya Olsen tiba-tiba bertanya, Taylor, apakah Keira benar-benar putrimu? Taylor terkejut, ekspresinya sedikit berubah. Perubahan kecil ini tidak luput dari tatapan tajam Nyonya Olsen, dan dia mengerutkan kening. Apakah Keira benar-benar bukan putrimu? Bab 126. Tatapan mata Nyonya Olsen tajam. Dia terlihat rapuh dan lemah di luar, namun tangguh dan kuat di dalam. Taylor sangat mengenalnya. Ia langsung berkata, aku tidak pernah menganggapnya sebagai putriku sendiri. Shirley, aku sudah pernah bilang padamu. Di hatiku, hanya putrimu yang merupakan putriku. Rahang Nyonya Olsen mengeras. Benarkah? Tanyanya. Taylor mendesah. Sejak awal aku menentang mereka tinggal bersama kita. Kau tahu itu, bukan? Baru kemudian Nyonya Olsen mengangguk. Isla tidak ada di sana untuk mendengarkan pernyataan pasangan itu tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Ia langsung ke intinya. Bu, Keira selalu mendengarkanmu. Tolong bicaralah padanya. Ia sekarang tinggal di Hortons, di mana para pengasuh memandang rendah dirinya. Nyonya Olsen menundukkan pandangannya. Dia selalu menjadi orang tua yang berpikiran terbuka. Baik itu pada Isla maupun Keira. Itu sebabnya dia tidak pernah bermaksud ikut campur dalam pernikahan Isla dan Keira. Isla telah memaksanya. Ia harus menggunakan cara-cara ekstrim untuk membantu Isla bergabung dengan Hortons, yang telah sangat mengecewakannya. Adapun Keira, ketika mengetahui Keira adalah Dr. South, Nyonya Olsen merasa gembira. Rasa bangga membuncah dalam dirinya seolah-olah putrinya sendiri telah tumbuh dewasa. Sekarang, salah satu putrinya telah mengecewakannya, dan tanpa diduga, putrinya yang lain juga telah melakukan sesuatu yang bodoh. Keira selalu menjadi anak yang baik, dia tidak mungkin sembrono. Apakah mungkin ada kesalahpahaman? Memang, Nyonya Olsen mulai merasa cemas. Ia berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, membuka WhatsApp, dan mengirim pesan kepada Keira. Keira, kamu sudah menikah begitu lama, dan aku belum juga bertemu suamimu. Ajak dia makan malam kalau kamu punya waktu. Setelah mengirim pesan itu, dia menundukkan kepalanya. Dia ingin melihat seperti apa pria suami Keira. Jika dia tidak bisa diandalkan, maka dia akan mencari cara agar mereka bercerai dan membiarkan Keira menjalani hidup baru. Jika dia bisa diandalkan, maka dia akan membujuk Keira untuk tinggal bersamanya, karena hidup berjauhan dengan pasangan bukanlah hal yang baik. Ketika Keira menerima pesan itu, dia baru saja selesai makan siang dengan Nyonya Horton tua. Setelah keributan pagi itu, semangatnya agak menurun. Setelah makan siang, Nyonya Horton bersikeras tidak tidur siang tetapi dengan keras kepala menoleh ke Louis. Nak, kenapa kamu tidak menjelaskan kepada semua orang hari ini bahwa menantu perempuanku memang istrimu? Keira mendongak sedikit saat mendengar itu, hendak mengatakan sesuatu,
ketika Nyonya Horton tua dengan cemas bertanya, apakah kamu mempertimbangkan untuk menceraikan cucu menantuku nanti? Louis terdiam sejenak. Tentu saja tidak, Nek, jangan khawatir. Nyonya Horton tua kemudian menatap Keira, cucu menantu, bagaimana denganmu? Keira ragu-ragu. Menyadari bahwa tatapan Louis juga tertuju padanya, dia akhirnya berkata, aku juga tidak akan melakukannya. Lebih seperti itu. Nyonya Horton tua memegang tangan Louis dengan satu tangan dan tangan Keira dengan tangan lainnya, memegang tangan mereka bersama-sama sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Di dunia ini, sulit untuk menemukan seseorang yang kamu sukai, dan sama sulitnya untuk menemukan seseorang yang menyukaimu. Menemukan kasih sayang satu sama lain bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, kalian harus bertanggung jawab atas masa depan kalian dan tidak mudah melepaskan satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata ini, Keira secara naluriah menatap Louis. Tepat saat dia menatapnya, untuk sesaat, mata mereka bertemu. Keira dengan peka menangkap kilatan ketidakpastian yang melintas di matanya. Dia masih belum memutuskan apakah dia sungguh-sungguh ingin bersamanya. Kesadaran ini membuat Keira tenang, dan secara naluriah dia mencoba menarik tangannya, tetapi tangannya dipegang erat oleh tangan besar dan hangat itu. Keira mendongak ke arahnya, hanya melihatnya mengatupkan rahangnya. Dia mengangkat sebelah alisnya, memberi isyarat kepada pria itu untuk memberikan penjelasan. Tatapan Louis berkedip sedikit sebelum dia mengalihkan pandangannya. Kata-kata Nyonya Horton yang sudah tua menyela pertanyaan-pertanyaan yang tak terdengar di antara mereka. Nak, aku bertanya padamu, apakah kau menyukai menantu perempuanku atau tidak? Keira berbalik untuk menatapnya. Louis tidak menyangka wanita tua itu akan tiba-tiba melontarkan pertanyaan seperti itu dan ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Gelombang kekecewaan tiba-tiba membuncah dalam dada Keira. Apakah itu semua hanya angan-angannya saja? Dia jelas merasa bahwa Louis menyukainya. Dia menundukkan pandangannya, hendak mengatakan sesuatu ketika suara berat Louis terdengar. Ya, Keira sedikit tertegun. Detak jantungnya berdebar kencang. Nyonya Horton yang sudah tua kemudian menoleh padanya, cucu menantu, apakah kamu suka? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Keira sudah mengganti topik pembicaraan. Nenek, sudah waktunya tidur siang. Nyonya Horton tua berhenti sejenak di tengah pidatonya, lalu tertawa. Baiklah, baiklah, saya akan tidur siang. Cucu menantu saya pemalu, saya tidak akan bertanya lagi. Setelah itu, dia tersenyum dan berjalan menuju kamar tidur, bersandar di tangan Fiona. Begitu masuk ke dalam pintu, kebingungan wanita tua itu menghilang, dan tatapannya menjadi tajam. Dia mengintip melalui lubang intip di pintu. Fiona, mereka berdua sudah menyatakan cinta mereka seharusnya segera bersama, kan? Fiona tidak tahu harus berkata apa. Dua orang di luar pintu masih merasa agak canggung. Mengenakan jas, Louis berdiri tegak dan berwibawa, menarik perhatian dimanapun dia berada. Penampilannya yang superior, bersama dengan percakapannya yang pantas, membuat Keira sulit untuk tidak menyukainya. Dia tidak berani menatap mata Louis Horton dan terbatuk pelan sebelum bertanya, apakah kamu mengatakan itu hanya untuk menyenangkan nenek? Louis mengatupkan rahangnya sedikit, tidak. Keira mengangguk, tatapannya sedikit tidak fokus. Pada saat itu, teleponnya berdering. Keira mengambilnya dan melihat pesan dari Nyonya Olsen. Setelah membaca isinya, dia mengangkat alisnya sedikit. Louis Horton bertanya, apa itu? Keira Olsen menyerahkan pesan itu kepadanya untuk dibaca. Isla pasti pulang untuk mengadu. Nyonya Olsen khawatir aku benar-benar menjadi kekasihmu, jadi dia berencana untuk memintaku pulang untuk mengobrol. Louis tertawa. Jadi, kamu akan kembali. Saat Keira membalas pesannya, dia berkata, aku akan kembali dan melihatnya. Nyonya Olsen pingsan kemarin, jadi saya agak khawatir. Baiklah, Louis tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Keira Olsen tiba-tiba mendongak, tak percaya, apa? Aku bilang aku akan pergi bersamamu, jawab Louis sambil tersenyum. Bukankah dia menyuruhmu untuk mengenalkan suamimu padanya? Ada apa? Kau tidak mau membawa serta? Keira terkejut. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dia mundur selangkah dalam diam, menelan ludah, lalu berdeham. Baiklah, aku akan membalas pesannya. Louis melanjutkan. Baiklah, aku akan meminta seseorang menyiapkan beberapa hadiah. Kau menganggap Nyonya Olsen sebagai ibumu, jadi saat aku mengunjungi ibu mertuaku,
Aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Ibu mertua, pipi Keira semakin memerah. Dia menoleh dan membalas pesan Nyonya Olsen. Baiklah, aku akan datang malam ini. Bersambung ke bab selanjutnya.